Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Tanjung Aman, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha dan jajarannya. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini, hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, kita semua dapat berkumpul dalam ruangan ini pada kegiatan seminar dengan tema membangun budaya positif di sekolah. Tak lupa sholawat beriring salam, marilah senantiasa kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan senantiasa kita bersholawat, kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk membuka kegiatan kita pada hari ini, marilah bersama kita buka dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, untuk kelancaran acara, marilah kita sejenak untuk berdoa yang akan diimami oleh Bapak Agus Tommy SPD. Kepada Bapak Agus Tommy dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama berdoa, semoga aktivitas yang kita jalankan hari ini senantiasa mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi Jalali wajhika wa sifatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa qadam fil jasad wa jatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna fi sakratil maut wa najatan minan nar wal aqwa inal hisab. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna wajhika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qil wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Najedah SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Tanjung Aman. Kepada Ibu Siti Najedah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun Bapak dan Ibu Dewan Guru yang selalu saya banggakan, yang mana pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan seminar budaya positif. Baik Bapak dan Ibu Dewan Guru, tentang budaya positif artinya sekolah kita harus menanamkan budaya positif terutama kepada anak-anak kita di sekolah. Apa sih budaya positif itu? Artinya kita menanamkan suatu cara ataupun budaya yang positif yang akan disajikan oleh anak-anak. Tentunya kita akan tampilkan dulu dari kita seorang guru. Nah, kalau kita sudah menanamkan apa sih budaya positif, insya Allah anak juga akan menanamkan budaya positif. Seperti di sekolah ada budaya positif kita, artinya kita mempunyai kenyamanan ketika anak berada di sekolah.
Nah, bagaimana sih kita menanamkan kenyamanan di sekolah kepada anak-anak? Ketika kita menyampaikan materi pelajaran, tentunya kita akan menanamkan rasa tenangnya anak dalam menerima pelajaran. Ketenangan, kenyamanan anak di dalam kita menyampaikan ataupun anak-anak menerima materi apa yang kita sampaikan. Nah, itu juga penanaman budaya mulai dari diri sendiri, dari kita seorang pendidik. Nah, itu yang penting untuk kita tanamkan dalam budaya positif, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir wakalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu kegiatan pemaparan materi mengenai disiplin positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita dari CGP Angkatan 11 Lampung, Ibu Ratu Fatimah Al-Hasan SPD. Kepada Ibu Ratu dipersilakan. Baik, izin Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru SD 4 Tanjung Aman. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Jadi kita hari ini akan melakukan sharing ya Bapak Ibu. Pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam membangun budaya positif, kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang positif. Kita akan melakukan refleksi atas penerapan disiplin yang kita lakukan selama ini di lingkungan kita. Bagaimana strategi kita dalam praktik disiplin tersebut? Apakah selama ini kita sungguh-sungguh menjalankan sebuah disiplin, atau kita hanya melakukan sebuah hukuman kepada anak-anak didik kita? Dalam kesempatan ini juga kita akan memikirkan kembali tentang kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan seorang murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas, serta strategi apa yang perlu kita terapkan yang berpihak pada murid. Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi suatu posisi dalam penerapan disiplin yang dinamakan manajer, serta bagaimana seorang manajer menjalankan pendekatan disiplin dengan dinamika restitusi. Di sini kita akan mendalami bagaimana pendekatan restitusi fokus untuk mengembangkan motivasi intrinsik pada murid yang selanjutnya dapat menumbuhkan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasa tekanan-tekanan dalam lingkungannya, maka proses belajar akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi pada murid. Nah, jadi teman-teman, ini yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, lalu restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Jadi sebelum kita belajar disiplin positif, jadi teman-teman kita harus tahu dulu tentang teori kontrol agar nanti guru dapat menerapkan pendekatan disiplin positif yang lebih efektif dan manusiawi. Menurut William Glasser, yaitu psikolog dan psikiater yang mengembangkan teori kontrol, pengaruh besar terhadap pendekatan disiplin positif di sekolah, pemikiran Glasser fokus pada
membantu individu mengambil tanggung jawab atas perilaku mereka sendiri dan memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan cara yang konstruktif. Jadi nanti ketika mereka melakukan kesalahan, menurut Glaser ini kita harus menggiring anak-anak untuk mencari jawaban sendiri atas kesalahan yang dia lakukan, sehingga dia timbul kesadaran dari dalam diri dia sendiri, bukan karena dimarahi oleh gurunya, bukan karena kita beri hukuman dan sebagainya. William Glaser ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi selama ini kita sebagai guru itu merasa tugas kita yaitu mengontrol murid, dan itu adalah kesalahan yang kita pahami selama ini. Selanjutnya, kesalahan yang berikutnya adalah semua penguatan positif itu kita anggap efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak. Nanti kita pelajari di berikutnya bahwa ternyata penguatan positif pun ada yang salah dan ada yang benar. Jadi kita harus benar-benar memilih mana yang tepat untuk anak-anak didik kita. Selanjutnya, membuat orang merasa bersalah itu kita anggap dapat menguatkan karakter. Jadi kadang ketika anak melakukan kesalahan, kita buat dia merasa bersalah. Aduh nak, gimana sih, nanti orang tuanya kasihan loh, masa anaknya seperti ini. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah anak, dan itu berdampak buruk bagi perkembangan anak berikutnya. Selanjutnya, ini juga miskonsepsi ya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita selama ini kan menganggap bahwa anak didik kita itu berhak untuk kita paksa melakukan sesuatu seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di kita ya, dari miskonsepsi yang terjadi di sekolah kita selama ini, yaitu guru sebagai pengontrol murid. Jadi muridnya seperti boneka ya Bapak Ibu. Selanjutnya itu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa seorang orang dewasa berhak untuk memaksa murid-murid. Oke, lanjut kita akan belajar tentang makna disiplin. Kita akan membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif. Sekarang saya ingin bertanya dengan Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu, kalau saya sebutkan kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada yang bisa maju ke depan untuk menjelaskan sedikit tentang apa itu disiplin menurut Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menjawab ya, ini aja, pendek aja ya. Disiplin kalau menurut saya itu ketaatan kita gitu dalam menjalankan atau mentaati aturan-aturan yang berlaku ya di suatu tempat ataupun di suatu lingkungan. Mungkin itu sekilas dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Agus. Bagaimana untuk yang lain? Apakah ada lagi yang mungkin mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya disiplin itu seperti kita dapat membagi waktu. Jadi kita waktunya sudah ada, kita atur, maka kita melakukan itu sesuai yang kita atur. Menurut saya itu disiplin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Baik, kalau bisa saya menyampaikan tentang disiplin, berarti itu untuk membentuk sikap mandiri dari anak ataupun kita seorang guru. Baik, terima kasih untuk Ibu. Kita akan melanjutkan ya. Nanti kita cek apakah benar disiplin itu seperti apa yang
dikatakan oleh Bapak dan Ibu guru. Maka kita perhatikan lagi materi kita selanjutnya. Oke, disiplin positif. Disiplin itu ternyata berasal dari bahasa Latin, Bapak Ibu, yang artinya adalah belajar. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang itu harus paham betul alasan apa mereka mau mengikuti aturan itu dulu, sehingga motivasi yang terbangun dalam diri mereka itu adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik atau dari luar, ya Bapak Ibu. Jadi kita tuh selama ini taunya disiplin itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka akan mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi ternyata disiplin itu sendiri adalah belajar. Jadi anak-anak ketika melakukan sebuah pembelajaran atau disiplin, ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Materi kedua yaitu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai kebajikan karena keduanya bertujuan membentuk perilaku yang baik dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Nah, sedangkan nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi di sini ada Bapak Ibu, ada contoh-contoh dari nilai kebajikan yang ada di 6 institusi atau organisasi. Seperti kita misalnya ada di sekolah, itu kan kita menggunakan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 elemen ya Bapak Ibu ya, yaitu bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, ada lagi nih Bapak Ibu contoh dari nilai kebajikan yang ada di institusi yang lain, yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati. Jadi ini yang harus kita pelajari. Ternyata ini nilai-nilai kebajikan ini harus kita jelaskan ke anak-anak sebelum kita membuat kesepakatan kelas. Jadi ternyata kita itu nggak bisa tuh nyuruh anak-anak, ayo anak-anak, apa nih kesepakatan kita, sebelum kita menjelaskan dulu tentang kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang ingin kita ambil di sekolah kita. Jadi nah ini yang akan kita pelajari nanti ya Bapak Ibu. Jadi ternyata dalam membuat kesepakatan kelas itu banyak langkah-langkah yang terlewat oleh kita. Jadi kita hanya mengambil poin intinya, sedangkan awal sebelum kita membuat kesepakatan itu kita tidak menjelaskan dulu kepada anak-anak tentang kebajikan-kebajikan apa yang ingin kita ambil di sekolah atau di kelas kita. Jadi banyak ya Bapak Ibu contoh-contoh dari nilai kebajikan itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, toleransi dan sebagainya. Nilai kebajikan yang kita pilih itu harus kita sampaikan dulu kepada anak-anak agar menjadi pondasi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang kita sepakati oleh seluruh warga sekolah, kemudian dapat memikirkan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan agar keyakinan-keyakinan tersebut dapat dipahami. Jadi setelah kita itu belajar tentang kebajikan yang akan kita ambil, kita sampaikan kepada anak-anak, baru kita ambil kesepakatannya. Nah setelah itu baru kita ajarkan. Jadi seminggu awal kita masuk itu ternyata kita nggak harus langsung belajar. Jadi kita harus
Setelah kita membuat kesepakatan itu, kita ajarkan ke anak-anak dalam 1 minggu itu, misalnya disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Nah, itu harus kita ajarkan dulu ke anak-anak, bagaimana mereka harus bersikap, apa yang mereka lakukan, apa yang melanggar dari kesepakatan yang dilakukan. Jadi nggak serta-merta ketika kita sudah membuat kesepakatan itu selesai. Jadi ternyata kita harus perkenalkan dulu tentang kesepakatan yang sudah kita buat itu. Jadi itu waktunya seminggu di awal sebelum kita pembelajaran itu kita memperkenalkan kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita buat bersama anak-anak. Kita akan belajar tentang teori motivasi. Kadang kita ini melakukan sesuatu itu kan pasti ada alasannya ya Bapak Ibu ya. Misalnya seperti kita seorang guru datang tepat waktu misalnya ya. Itu kan pasti ada kenapa kita datang tepat waktu. Bisa karena takut dengan hukuman, atau karena kesadaran diri kita sendiri, atau karena kita mengharapkan hadiah reward dari kepala sekolah, seperti itu. Jadi kita akan belajar ternyata ada namanya teori motivasi. Jadi motivasi apa yang kita miliki untuk melakukan sebuah kegiatan, seperti itu. Menurut Diana Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama adalah yang untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Misalnya anak nih mau buang sampah itu karena takut dimarahin gurunya. Nah, itu namanya motivasi karena takut akan hukuman. Selanjutnya ada lagi ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan motivasi ini, orang akan bertanya apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan sesuatu. Jadi ketika kita itu mau diminta bantuan, saya ini dapat apa nih? Nah, itu motivasi ternyata untuk mendapatkan hadiah atau pujian. Jadi yang pertama tadi adalah karena dia takut dengan hukuman, yang kedua dia ingin mendapatkan hadiah atau reward. Selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percayai. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan itu. Jadi apakah saya itu menjadi orang yang buruk atau baik, itu kan menurut penilaian dia sendiri ya Bapak Ibu. Oke. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka miliki atau mereka percayai. Selanjutnya kita akan belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin di sini Bapak Ibu masih asing ya mendengar kata restitusi, dan sering kita lakukan di sekolah itu adalah hukuman dan konsekuensi. Nah, menurut Bapak Ibu, apa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi? Mungkin ada yang ingin menyampaikan ke depan? Baik, kepada Ibu Sipa dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Ibu Ratu. Kalau menurut saya, hukuman itu adalah tindakan atau perbuatan kesalahan dari seseorang. Kalau konsekuensi itu perbuatan dari tindakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Siva. Benar sekali ya Bapak Ibu. Jadi hukuman itu adalah
perbuatan atau tindakan, sedangkan konsekuensi menurut Ibu Siva adalah kesimpulan dari suatu tindakan. Oke, jadi kita hari ini akan belajar apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Jadi perbedaannya adalah Bapak Ibu, jika hukuman itu berfokus pada kesalahan anak. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, hukum, kamu harus tegak di depan bendera. Nah, itu namanya hukuman. Kalau untuk yang konsekuensi itu dia fokusnya kepada peraturan yang ada di sekolah. Jadi misalnya ada anak yang terlambat, mungkin karena alasannya itu adalah kecelakaan, tapi karena kita sudah membuat kesepakatan ketika terlambat maka harus menyapu lapangan atau halaman, gurunya tidak mau mendengar alasan apapun, dia tetap harus mendapatkan konsekuensi dari apa yang sudah kita sepakati bersama. Nah, itulah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Sedangkan yang akan kita pelajari selanjutnya adalah sebuah restitusi. Restitusi itu dimana kita sebagai guru itu mendorong motivasi intrinsik dari anak itu keluar. Jadi kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga ketika anak itu melakukan kesalahan, dia sendiri yang mencari atau menjawab kesalahan yang dia lakukan, sehingga ketika dia sadar bahwa kesalahan dia itu tidak boleh dilakukan, tidak sesuai dengan kesepakatan, maka dia akan menyadari dalam dirinya sendiri dan tidak akan mengulanginya lagi. Itulah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini adalah contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau dia hukuman, itu guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Lalu guru marah dan murid menjadi takut. Selanjutnya, untuk siswa yang sering tidak mengerjakan PR tapi mendapatkan konsekuensi, itu guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR-nya di saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini guru memang tegas, namun siswa menjadi merasa tidak nyaman dengan konsekuensi yang diberikan kepada anak tersebut. Selanjutnya, jika contoh dalam restitusi itu guru akan menanyakan dulu nih keyakinan kelas anak tersebut. Ketika dia tidak mengerjakan tugas, keyakinan kelas apa nak yang kita sudah buat bersama-sama kemarin, yang saat ini mungkin sedang kamu langgar atau tidak kamu patuhi kesepakatannya. Lalu siswa akan mencari jawaban sendiri atas kesalahan yang dia lakukan. Dengan demikian, guru akan menjadi orang yang terbuka dan siswa akan menghormati gurunya dan dirinya sendiri. Jadi kesimpulannya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh ya dari hukuman dan konsekuensi. Sekarang saya ingin bertanya, menurut Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi", karena terlambat datang ke sekolah itu merupakan hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Mungkin ada yang ingin menyampaikan ke depan? Silakan Ibu Dea.
Baik, terima kasih Ibu Ratu. Menurut saya di poin yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut saya poin 1 merupakan hukuman karena di poin 1 guru memerintahkan anaknya untuk memberi hukuman yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Terima kasih. Baik, betul sekali Bu Dea. Jadi yang pertama ini adalah contoh dari hukuman Bapak Ibu ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan langsung diberikan perintah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh gurunya. Selanjutnya, untuk yang pertanyaan kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu merupakan hukuman atau konsekuensi atau sebuah restitusi? Mungkin ada lagi yang ingin menjawab ke depan? Baik, terima kasih Ibu Ratu. Menurut saya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah merupakan hukuman. Terima kasih. Baik, tepat sekali Ibu Yanita. Terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjutkan yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Menurut Bapak Ibu, apakah ini sebuah hukuman, konsekuensi atau restitusi? Oke, kepada Ibu Parlina boleh maju ke depan. Baik Ibu Ratu, yang soal yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, jawabannya adalah konsekuensi. Baik, terima kasih untuk Ibu Parlina. Mari kita tepuk tangan sebentar ya untuk Ibu Parlina. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Betul sekali ya Bapak Ibu sekalian, membersihkan coretan yang dibuat anak di meja itu adalah konsekuensi dari perilaku yang sudah dia lakukan. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apakah itu merupakan hukuman, konsekuensi atau restitusi? Ya, betul sekali Bapak Ibu ya. Yang keempat merupakan hukuman, sedangkan yang 5 menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah contoh dari konsekuensi. Oke. Nah, ternyata Bapak Ibu dalam memberikan sebuah penghargaan itu juga tidak semuanya efektif Bapak Ibu. Ada juga yang di sini kami pelajari itu ternyata anak itu dihukum dengan penghargaan. Al-Fikor itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara kontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan pemberian penghargaan yang nilainya sama dengan penghukuman seseorang. Nah, jadi memberikan hukuman atau reward itu ternyata memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Oke, selanjutnya kita akan belajar ternyata penghargaan juga ada yang tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan merasa kecewa dan berkecil hati.
serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Ada juga yang namanya penghargaan merusak hubungan. Jika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan teman-temannya, kadang-kadang kan ada tuh yang kawan itu merasa jadi iri ya Bapak Ibu ya. Jadi penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka akan percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, dan mereka akan berhenti untuk mencoba. Selanjutnya yaitu penghargaan mengurangi ketepatan. Riset yang dilakukan yang pertama itu ada dalam sebuah percobaan. Sekelompok anak-anak berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahu jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara sebagian lain tidak diberikan. Jadi tidak tepat ya Bapak Ibu ya. Jadi hasilnya anak laki-laki yang dibayar atau diberikan hadiah itu nyata justru akan membuat lebih banyak kesalahan. Selanjutnya yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang bekerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Semakin mampu bekerja dengan cepat, ada beberapa siswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, ternyata mahasiswa ini justru kemampuannya itu justru tidak berkembang, Bapak Ibu ya. Justru orang-orang yang tidak diberi bayaran itu justru lebih mau mengembangkan kreativitas mereka. Selanjutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahu tentang hadiah yang bisa mereka terima. Nah, ternyata ada juga Bapak Ibu penghargaan menghukum namanya ya. Jadi penghargaan menghukum ini, mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, jika dia mendapatkan ranking 2, dia merasa dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Selanjutnya kita akan belajar tentang motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai sesuatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah mendapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami oleh anak. Jadi ketika anak itu merasa bisa, Bapak Ibu, itu justru adalah penghargaan yang sebenarnya yang akan menumbuhkan kemampuan anak-anak didik kita. Jadi ketika murid kita melakukan kesalahan, itu tidak boleh kita
membuat dia itu merasa bahwa dia adalah seorang penjahat. Kita harus membuat dia menyadari bahwa membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar, seperti itu. Lanjut, kita akan membuat keyakinan kelas. Murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti kerangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah prosedur pembuatan keyakinan kelas. Kita sudah pernah melakukannya ya Bapak Ibu ya. Jadi di awal semester kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas kita di kelas kita masing-masing. Yang pertama itu kita mempersiapkan warga sekolah atau murid di kelas kita untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di sekolah kita. Yang kedua, kita akan mencatat semua masukan-masukan murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas besar seperti yang kita buat kemarin ya Bapak Ibu ya. Ketika nanti ada anak-anak yang membuat kalimat negatif, maka kita rubah dulu kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Selanjutnya kita tinjau kembali Bapak Ibu daftar curah pendapat yang sudah dicatat, lalu kita rangkum ya Bapak Ibu ya. Kita tentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang kita setujui dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati, atau nilai kebajikan yaitu hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan ke dalam daftar yang disepakati. Kegiatan ini juga yang merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah atau kelas. Selanjutnya kita tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah kita buat bersama anak-anak. Setelah keyakinan kelas kita itu kita buat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang, menyetujui, dan akhirnya menandatangani. Jadi ini juga yang kita lewatkan ya Bapak Ibu ya. Setelah kita sepakati, ternyata kita juga harus mengajak anak-anak untuk menandatangani kesepakatan kita bersama. Selanjutnya, keyakinan atau kesepakatan itu bisa kita tempel di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh warga sekolah. Agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun ajaran baru dapat dedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan dengan berbagai kegiatan. Contoh satu kegiatannya ya Bapak Ibu, hari berikutnya itu kita mengajak anak-anak untuk melakukan sebuah kegiatan untuk mendalami keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Yang pertama, kita bisa mengajak anak melakukan kegiatan yaitu membuat sebuah kelompok-kelompok kecil di dalam kelas kita, lalu kita buat kertas. Anak itu kita minta untuk membuat tabel ya, sebuah tabel yang isinya adalah tampak seperti atau tidak tampak seperti. Nah, ini adalah contohnya ya. Contoh tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi setelah kita membuat kesepakatan itu, kita minta anak untuk membuat kalimat-kalimat yang sudah kita contohkan terlebih dahulu. Misalnya ini ada keyakinan kelas yaitu rasa diterima dan rasa dimiliki. Nah, mereka akan membuat kalimat tampak seperti. Jadi tampak seperti itu
satu, mereka harus saling mendukung. Jadi semua siswa saling mendukung dalam berbagai kegiatan, baik dalam belajar maupun aktivitas di luar kelas. Yang kedua, menghargai perbedaan. Setiap siswa menghargai perbedaan pendapat, latar belakang, dan keunikan teman-temannya. Yang ketiga, berkomunikasi dengan baik. Jadi tampak seperti itu bisa dilihat dari semua siswa yang berbicara dengan sopan dan menggunakan bahasa yang baik ketika berinteraksi satu sama lain, melibatkan semua anggota dan berpartisipasi dalam diskusi, baik itu dalam pelajaran ataupun dalam permainan Bapak Ibu ya, sehingga tidak ada yang merasa terabaikan. Selanjutnya, saling menyapa. Siswa menyapa dan menunjukkan sikap ramah kepada teman-teman dan guru ketika masuk ke dalam kelas. Nah, ini adalah contoh tidak tampak seperti itu. Ada satu tidak tampak, jadi ini berarti negatifnya, atau ini yang tidak boleh mereka lakukan, yang tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah mereka buat kemarin. Yang pertama, pengucilan. Jadi ada siswa yang sengaja dibiarkan atau dijauhi oleh kelompok lain. Siswa mengejek atau menertawakan teman-teman yang berbeda pendapat atau mengalami kesulitan dalam tugas. Juga siswa mengabaikan keberadaan teman-teman yang membutuhkan bantuan atau dukungan. Selain itu, ada juga siswa tidak memperhatikan perasaan teman-temannya dan bertindak sesuka hati tanpa memikirkan dampaknya pada orang lain. Siswa hanya bergaul dengan kelompok tertentu dan menolak untuk melakukan berbicara dengan teman yang lain. Nah, jadi selain yang tadi tampak seperti dan tidak tampak seperti itu, kita juga bisa mengajak anak untuk mencari kalimat-kalimat terdengar, terlihat, dan perilaku. Jadi keyakinan yang mereka sudah buat itu, mereka lihat nih, mereka buat cari apa sih kalimat-kalimat yang harus mereka ucapkan yang sesuai dengan keyakinan kelas mereka, apakah itu sopan atau tidak dan sebagainya. Itu untuk yang terdengar. Untuk yang terlihat itu sikap-sikap apa yang harus mereka lakukan di dalam kelas yang sesuai dengan keyakinan kelas mereka. Selanjutnya yang ketiga adalah berperilaku. Jadi di dalam kelas itu mereka harus berperilaku seperti apa yang sesuai dengan keyakinan yang sudah mereka pilih tadi. Kita ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai guru dan murid itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, dan kesenangan. Jadi ini adalah dasar kita ketika kita melihat anak yang bermasalah, itu kita harus tahu dulu dia ini kebutuhan dasarnya apa yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan ulah yang seperti itu. Misalnya seperti anak yang setiap hari meminta makanan kawannya di dalam kelas, itu harus kita gali dulu informasi tentang anak ini. Apakah di rumah dia kebutuhan makannya tercukupi, itu termasuk dari kebutuhan bertahan hidup, atau dia ingin kebutuhan penguasaan dia yang kurang atau tidak dipenuhi di rumah sehingga dia berperilaku buruk di sekolahan, seperti itu. Baik, selanjutnya ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Jadi selain kita tadi harus tahu apa kebutuhan dasar dari murid-murid kita juga harus tahu menempatkan diri kita ketika menyelesaikan masalah itu. Kita ini mau jadi seperti apa sih? Atau apa kita mau jadi seorang penghukum? Penghukum itu dia tidak akan mendengarkan alasan anak-anak, dia tidak mau tahu tentang apa yang dilakukan anak. Yang penting ketika dia melakukan kesalahan dia mendapatkan hukuman. Itu adalah seorang guru menjadi penghukum. Selanjutnya pembuat rasa bersalah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau kita berperan sebagai pembuat rasa bersalah, itu anak-anak kita akan merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita. Sedangkan kalau kita berperan sebagai teman, ketika kita menyelesaikan masalah dengan anak, itu akan timbul anak itu tidak respect dengan kita. Jadi tidak ada jenjang antara murid
guru. Jadi itu juga ada negatifnya, masih menjadi teman ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya pemantau. Nah, dua tingkatan ini yang diharapkan setelah kita belajar ini, kita akan menjadi pemantau atau manajer dalam sekolah kita atau dalam kelas kita. Jadi kalau pemantau itu kita hanya menggali ketika anak melakukan kesalahan. Nah, ingat nggak kesepakatan apa sih yang kemarin kita buat? Nah, perbuatan kamu itu sesuai nggak dengan kesepakatan kita? Nah, itu kita sebagai pemantau. Inilah yang diharapkan setelah kita belajar sepanjang hari ini. Kita berperan sebagai pemantau dan manajer. Kalau manajer itu sama seperti manajer dalam perusahaan Bapak Ibu ya. Jadi kita harus mengontrol diri kita dan mengontrol situasi yang ada di sekeliling kita sehingga anak tidak merasa dipojokkan. Justru anak itu akan mencari solusi sendiri atas kesalahan yang dia buat. Next. Nah, terakhir kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara kita untuk menyelesaikan masalah ketika kita berhadapan dengan anak-anak. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat sesuatu ada yang salah di depan anak-anak kita, itu kita tidak boleh langsung marah. Kenapa itu? Celananya kenapa? Itu bajunya kenapa? Itu tidak boleh. Jadi harus kita panggil dulu anaknya, kita tenangkan dulu, dan kita menggunakan segitiga restitusi ini untuk membuat anak itu berpikir tentang apa kesalahan dia dan apa yang bisa dia lakukan untuk menebus kesalahannya, tapi yang keluar dari pikirannya sendiri dan keluar dari dalam diri dia sendiri, bukan karena kita perintahkan, ayo kamu harus gini ya, kamu harus seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada 3 yang harus kita pelajari. Pertama, ketika anak melakukan kesalahan, kita harus melakukan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi jangan kita buat anak itu merasa terpojok, jangan membuat anak itu merasa dia adalah seorang penjahat ya. Jadi kita harus membuat anak itu merasa diterima. Jadi kita tanyakan dulu kepada anak itu mengapa dia melakukan hal itu. Dan selanjutnya adalah contohnya ada di sini ya Ibu Bapak ya. Ini adalah pertanyaan yang di bawahnya itu ada, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika kita panggil anak itu kita nggak boleh langsung, kenapa kamu tadi gini, nggak boleh. Jadi kita harus tenangkan diri kita dulu, kita posisikan diri kita sebagai manajer. Setelah itu kita cari tahu anak ini melakukan kesalahan itu karena apa. Apakah dia ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup, atau butuh dengan kasih sayang, atau karena dia butuh dengan penghargaan dan sebagainya yang seperti tadi sudah kita pelajari. Setelah itu kita gunakan restitusi untuk menstabilkan identitas dia. Jadi kita katakan kepada anak tersebut, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu tidak merasa dia adalah seorang penjahat, tapi membuat kesalahan itu adalah proses dalam belajar. Jadi membuat kesalahan itu bukan sebuah dosa, itu adalah proses dia menuju pendewasaan dia. Nah, selanjutnya setelah kita menstabilkan identitas, kita akan melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi untuk memvalidasi tindakan yang salah itu ada contohnya di depan ya Bapak Ibu. Di situ ada, kamu tentu punya alasan. Nah, jadi setelah tadi kita buat dia merasa bahwa kesalahan dia itu kita juga pernah loh ngelakuin, nggak apa-apa kok ngelakuin kesalahan itu, wajar-wajar aja. Nah, setelah itu baru kita belajar, baru kita validasi tindakan dia dengan bertanya,
apa alasan dibalik dia melakukan itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, inilah gunanya kita membuat kesepakatan di awal pembelajaran, Bapak Ibu. Ketika anak itu melakukan kesalahan, kita bisa menggali apa yang bisa dia lakukan dengan mengingatkan dia tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya berharap Bapak Ibu tahu tentang apa itu kebutuhan dasar kita, di mana kita memposisikan diri kita, dan bagaimana kita menyelesaikan dengan anak menggunakan segitiga restitusi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ratu atas pemaparan materi yang telah diberikan tadi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Baik Bapak dan Ibu Dewan Guru, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini guru kita calon guru penggerak ataupun CGP Ibu Ratu Fatimah Sarjana Pendidikan telah menampilkan aksi nyatanya pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan tentunya akan bermanfaat bagi kita semua guru yang hadir, dan tentunya akan bermanfaat juga kepada Ibu Ratu setelah menampilkan aksi nyatanya. Semoga Ibu Ratu dan kita semua, dan khususnya Dewan Guru, ke depan akan lebih maju lagi. Dan kepada Ibu Ratu, CGP sukses untuk Ibu Ratu. Semoga selesai dengan CGP-nya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesimpulan. Dan marilah bersama kita tutup kegiatan ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.